Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita semua pasti pernah ngomong di depan orang lain kan? Entah itu presentasi, pidato, atau bahkan cuma cerita di teman sekelas. Tapi, pernah gak sih kita mikir sebenarnya siapa yang aku ajak ngomong? Atau mereka ngerti gak ya apa yang aku sampaikan? Nah, dua hal yang sering dilupain dalam komunikasi publik itu adalah audiens dan listening. Padahal, dua hal inilah yang bikin komunikasi kita jadi hidup dan bermakna. Jadi, di video ini aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang gimana cara memahami audiens dan pentingnya mendengarkan dalam komunikasi publik. Oke, kita mulai dari audiens dulu ya. Audiens itu gampangnya berarti orang-orang yang menerima pesan kita. Kalau kita ngomong di depan umum, audiens itu siapa aja? Bisa jadi teman, siswa, masyarakat, bahkan orang-orang yang baru pertama kali kita temui. Kenapa penting? Karena cara kita menyampaikan pesan harus menyesuaikan siapa yang mendengarkannya. Kita nggak bisa pakai gaya ngomong yang sama untuk semua orang. Misalnya nih, kamu lagi pembicara di acaraan SMA. Pasti kamu bakal pakai bahasa yang ringan, mungkin diselipin humor biar nggak tegang kan? Tapi kalau ngomong di depan guru atau dosen, bahasanya harus lebih sopan dan terarah. Nah, biar bisa menyesuaikan, kita perlu tahu 3 hal penting tentang audiens. Yang pertama, siapa mereka? Kita bisa melihatnya dari usianya, latar belakang, atau tingkat pengetahuannya. Yang kedua, apa yang mereka butuhkan, seperti informasi, hiburan, atau motivasi. Yang ketiga, bagaimana sikap mereka terhadap topik kita? Apakah mereka setuju, netral, atau malah nggak sependapat? Contohnya, kalau kamu ngomong tentang bahaya merokok di depan remaja, mungkin ada audiens yang ngerasa tersindir. Nah, di situ kamu harus pintar ngatur nada bicara dan memilih kata yang enggak menyinggung, tapi tetap menyampaikan pesan. Jadi intinya, ngenal audiens itu kayak ngenal teman baru. Kita harus tahu dulu siapa dia, biar obrolan bisa nyambung dan nyaman dua arah. Sekarang kita bahas bagian kedua, yaitu listening alias mendengarkan. Banyak orang kira mendengarkan itu cuma diam dan dengerin orang ngomong. Padahal listening itu lebih dari sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Listening itu adalah proses memahami makna dari apa yang kita dengar. Kita bukan cuma nangkep kata-kata, tapi juga maksud, perasaan, dan pesan di baliknya. Ada beberapa jenis mendengarkan yang penting banget kita tahu. Yang pertama, listening for information. Mendengarkan untuk dapetin pengetahuan baru. Misalnya, saat dosen mengajar dan pas kamu dengerin podcast edukasi. Yang kedua, empathic listening, yaitu mendengarkan dengan empati. Artinya, coba ngerasain apa yang orang lain rasain, bukan cuma mikir buat ngebales gitu. Yang ketiga, critical listening, yaitu mendengarkan sambil menilai. Kita mikir, masuk akal nggak ya? Atau data yang dia sampaikan benar nggak ya? Dalam komunikasi publik, kemampuan listening ini bikin kita lebih responsif terhadap audiens. Misalnya, saat kamu presentasi, terus kamu lihat audiens mulai bosan dan banyak yang ngeliat HP. Itu tandanya kamu harus ubah gaya bicara atau kasih contoh baru biar mereka fokus lagi. Atau waktu ada yang nanya di sesi tanya jawab, jangan buru-buru jawab. Dengerin dulu sampai selesai, pahami maksudnya, dan kasih respon. Itu menunjukkan kalau kamu menghargai mereka dan itu bagian dari komunikasi publik yang baik. Listening juga membantu kita biar nggak salah paham. Kadang dalam komunikasi publik, salah tangkap bisa bikin pesan itu gagal kan? Makanya, pembicara yang hebat itu bukan cuma yang pandai bicara, tetapi juga yang benar-benar bisa mendengarkan. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau komunikasi publik itu ibarat dua arah jalan. Kita ngomong, mereka dengarkan. Tapi di saat yang sama kita juga harus dengar mereka balik. Jadi kuncinya ada dua. Yang pertama, kenali audiensnya, biar pesan nyampe dengan cara yang tepat. Yang kedua, asah kemampuan listening, biar kamu bisa memahami reaksi, emosi, dan kebutuhan audiensmu. Karena pada akhirnya, komunikasi publik yang baik itu bukan cuma tentang aku bicara, tapi juga tentang kita saling memahami. Kalau dua hal itu bisa jalan bareng, maka komunikasi kita bukan cuma didengar, tapi juga dirasakan dan diingat.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, pembicara yang hebat selalu mulai dari jadi pendengar yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.